Ken tengah king samudra pengikan balagosa. Hai semuanya, assalamualaikum. Balik lagi di channel Langit Misteri. Kalian pasti pernah dengar kan legenda Nyi Roro Kidul? Nah, kali ini Langit Misteri mau ajak kalian nih melihat hal-hal mistis apa aja yang berhubungan dengan Nyi Roro Kidul yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya. Oke guys, gak pakai lama, ayo kita ke TKP. Kamar 308. Tahu nggak guys, di Pelabuhan Ratu ada loh sebuah hotel bintang 4, yaitu Hotel Samudra Inn, yang punya sebuah kamar yang sangat misterius, kamar 308. Nggak sembarang orang boleh masuk ke dalam kamar 308 kecuali dapat izin loh, karena kamar tersebut khusus untuk Nyi Roro Kidul. Sekilas kamar 308 ini layaknya seperti kamar hotel pada umumnya, namun nuansa berbeda udah nampak di bagian depan. Ada payung berwarna hijau diletakkan di sebelah kanan pintu kamar. Begitu masuk ke dalam, nuansa mistis langsung terasa. Bau dupa menyengat membuat bulu kuduk berdiri, degup jantung pun mulai berdetak kencang. Nuansa warna hijau, warna kebesaran sang Ratu Kidul pun begitu kentara di dalam kamar. Di tengah ruangan terpampang lukisan Nyi Roro Kidul yang besar, seolah-olah mendominasi ruangan, mengawasi setiap gerak-gerik kita. Katanya sih, di waktu-waktu tertentu, Nyi Roro Kidul sering datang dan beristirahat di kamar tersebut loh guys. Nggak heran kan kalau kamar ini sangat disakralkan dan nggak bisa ditinggali sembarangan. Konon Presiden Soekarno sering bermeditasi di ruangan ini loh untuk berkomunikasi dengan Nyi Roro Kidul. Gimana guys, kalian berani apa nggak menginap di kamar 308? Lukisan Nyi Roro Kidul. Kalian pasti tahu kan Basuki Abdullah? Itu tuh sang maestro seni lukis Indonesia. Basuki Abdullah terkenal sampai mancanegara loh guys. Bahkan karyanya selain menjadi koleksi istana negara, juga dikoleksi orang-orang yang berpengaruh di berbagai penjuru dunia. Salah satu lukisan Basuki Abdullah yang paling fenomenal adalah lukisan Nyi Roro Kidul yang menjadi koleksi Presiden Soekarno dan sekarang disimpan di Istana Presiden Yogyakarta. Kabarnya nih, Basuki Abdullah melukis Nyi Roro Kidul di pantai Parangtritis, Yogyakarta dengan menggunakan 3 orang sebagai model. Anehnya, belum sampai lukisan itu selesai, satu persatu model lukisan tersebut dikabarkan sakit dan meninggal dunia secara misterius. Wih, serem ya guys. Konon Nyi Roro Kidul nggak mau dilukis menggunakan model. Maka agar lukisannya selesai, Basuki Abdullah melukis langsung Nyi Roro Kidul di kamar favoritnya, kamar 308 di Hotel Samudra Inn di Pelabuhan Ratu. Sepintas sih lukisan Nyi Roro Kidul ini kayak lukisan-lukisan lainnya. Tapi bagi sebagian orang yang punya kemampuan khusus, katanya sih lukisan ini justru seperti hidup. Gimana menurut kalian? Backing penguasa negeri. Kalian pasti pernah dengar kan? Ada sebuah kepercayaan kalau raja-raja Jawa, bahkan para pemimpin Indonesia punya hubungan khusus dengan Nyi Roro Kidul. Mulai Raja Hayam Wuruk, Panembahan Senopati, Insinyur Soekarno, Soeharto, Sultan Hamengkubuwono. Hubungan Nyi Roro Kidul dengan Panembahan Senopati berawal saat Panembahan Senopati melakukan babat alas Mentau untuk mendirikan Kerajaan Mataram. Ia kerap diganggu oleh makhluk halus. Atas saran Sunan Kalijogo, Panembahan Senopati bertapa di kawasan pantai selatan. Karena kesungguhannya, sang penguasa pantai selatan pun langsung menemuinya.
Ratu Kidul pun terpesona dan akhirnya keduanya menjalin asmara. Berkat hal itu, pembangunan kerajaan Mataram pun menjadi lancar. Konon Presiden Soekarno pun punya hubungan batin dengan Ratu Kidul. Hal itu diperkuat dengan dibangunnya Hotel Samudra Inn di kawasan Pelabuhan Ratu, Jawa Barat. Banyak kalangan menilai kalau hotel tersebut dibangun sebagai tempat bertemunya Insinyur Soekarno dengan Ratu Kidul. Sultan Hamengkubuwono juga dikenal punya hubungan yang erat dengan Ratu Kidul. Bahkan Sultan Hamengkubuwono pernah menceritakan pengalamannya bertemu dengan sang ratu. Menurutnya, Ratu Kidul berwajah sangat cantik pada saat bulan purnama. Kalian percaya nggak guys? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Lidah api di Tugu Monas. Semua orang pasti tahu kan Monumen Nasional atau Monas. Itu tuh tugu yang menjulang berpuncak lidah api emas, berlokasi tepat di seberang Istana Negara di Jakarta. Namun gak banyak yang tahu kalau salah satu sisi lidah api di puncak Monas itu ada sesosok wanita misterius. Menurut kesaksian beberapa orang, mereka melihat semacam ukiran wanita, meskipun gak gitu jelas sih siapa wanita tersebut. Untuk menemukan relief wanita misterius itu agak susah guys. Katanya kita harus pada posisi yang sejajar dengan Istana Presiden dan Tugu Monas yang ada di Jalan Merdeka Utara. Pada posisi itu kita bisa melihat sosok wanita misterius tersebut guys. Saking misteriusnya, banyak yang menduga kalau itu adalah Nyi Roro Kidul yang terlihat duduk bersimpuh. Bentuk rambut wanita tersebut disanggul kecil pada bagian atasnya dengan hiasan mahkota. Sebagian lagi dibiarkan tergerai. Sepintas dari jauh, relief ini memang benar-benar mirip dengan lukisan Nyi Roro Kidul saat bersimpuh loh guys. Jika diamati dengan seksama, sosok relief mirip Nyi Roro Kidul tersebut menatap langsung ke arah Istana Negara loh. Ada yang mengartikan Sang Ratu Kidul dipercaya melindungi para kepala negara yang menempati istana. Menurut kalian gimana? Apa relief lidah api itu menyiratkan sesosok wanita? Beritahu aku ya di kolom komentar. Gerbang Kerajaan Laut Selatan. Hai guys, kalian pernah berkunjung ke Pantai Parangkusumo di Yogyakarta? Konon, pantai yang indah ini dipercaya adalah gerbang menuju keraton gaib Laut Selatan loh guys. Emang sih, banyak pantai di pesisir selatan Pulau Jawa yang juga diyakini menjadi gerbang kerajaan Laut Selatan. Seperti Pantai Pelabuhan Ratu di Sukabumi, Jawa Barat, Pantai Parangtritis di Yogyakarta, dan Pantai Parangkursi di Banyuwangi, Jawa Timur. Namun, di Pantai Parangkusumo inilah yang dianggap sebagai gerbang utamanya. Pantai yang terletak 30 km dari pusat kota Yogyakarta ini sangat dikeramatkan oleh penduduk setempat. Setiap tahun di Pantai Parangkusumo diadakan acara labuhan, baik dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat maupun dari masyarakat setempat. Kalau kalian pertama kali masuk ke kawasan Pantai Parangkusumo, kalian akan mencium wangi kembang setaman berpadu dengan wangi kemenyan yang dibakar. Kesakralan makin terasa ketika kalian memasuki Puri Cepuri. Kalian akan melihat taburan kembang dan sesajen di Batu Cinta, tempat Panembahan Senopati bertemu dengan Ratu Kidul dan membuat perjanjian. Konon, Senopati kala itu duduk bertapa di batu yang berukuran lebih besar di sebelah utara. Sedangkan Ratu Kidul menghampiri dan duduk di batu yang lebih kecil di sebelah selatan. Gimana guys, kalian tertarik untuk berkunjung? Itu tadi guys, beberapa hal mistis yang berhubungan dengan Nyi Roro Kidul yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Kita boleh percaya pada hal yang gaib, tapi jangan sampai menjadikan kita syirik ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum.